Agama Islam merupakan tuntunan hidup. Oleh sebab itu, agama Islam haruslah ditimba, dengan kata lain, dipelajari sebaik mungkin. Tempat belajar agama Islam yang tepat di zaman globalisasi ini adalah pondok pesantren. Pondok pesantren merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari syiar agama Islam. Pesantren berasal dari kata santri yang memiliki arti orang yang belajar ilmu agama. Jadi pesantren secara bahasa adalah tempat di mana para santri belajar ilmu agama. Secara istilah pesantren adalah lembaga pendidikan agama Islam, di mana para santri tinggal dan belajar menuntut ilmu, baik ilmu pengetahuan agama ataupun ilmu pengetahuan umum, yang bertujuan untuk mendalami, menguasai ilmu agama Islam secara detail, dan mampu menerapkan sebagai pedoman hidup keseharian dalam kehidupan bermasyarakat. Pondok pesantren yang saya kunjungi kali ini berada di sekitar Pasar Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Pondok ini terlihat begitu asri, terlihat dari jalan menuju pintu gerbang yang saya lalui. Di Yayasan Pendidikan dan Pondok Pesantren ini juga terdapat dua jenis pendidikan, yaitu pendidikan pondok pesantren itu sendiri atau yang sering kita kenal dengan pendidikan diniyah, dan pendidikan formal yang mengacu pada kurikulum pemerintah seperti pendidikan nasional dan pendidikan dari Kementerian Agama itu sendiri. Pondok pesantren ini ditunjang oleh fasilitas gedung sebagai tempat belajar mengajar yang memadai. Untuk dapat mengetahui lebih jelas tentang pondok ini, saya pun menemui pendiri pondok pesantren, yaitu Ki Haji Nur Hadi. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai, berbicara mengenai pondok pesantren ini kan menjadi salah satu bukti dari perkembangan Islam. Iya. Dan mungkin di sini bisa diceritakan Kiai mengenai sejarah dari pondok pesantren Al-Falah Krui. Iya. Ya, pondok pesantren Al-Falah Krui ini kita dirikan sejak tahun 1997, pertengahan itu. Krui ini dulu tempatnya para alim ulama. Krui dulu ini tempatnya para tokoh-tokoh Islam. Seperti halnya Kiai Muhammad Thohir, seperti halnya Syekh Manullah itu, Syekh Maulana Madum Ibrahim, Syekh Sufi yang ada di Krui ini. Krui ini tempatnya orang-orang alim. Akan tetapi di Krui ini generasinya yang mulai terputus itu. Baik. Maka dari tahun 97 itu saya melihat di wilayah Krui mulai dari ujung Lemong sampai Weharu sana itu bisa dibilang belum ada pondok pesantren. Lah itulah akhirnya itu pertama kita yang memotivasi saya untuk tinggal di sini. Yang kedua kalinya kita melakukan sholat istikharah. Apakah betul tempat ini nanti bisa dijadikan pondok pesantren? Karena nggak ada tempat di mana kita mengadu, akhirnya kita mengadu kepada Allah. Akhirnya Allah ngasih gambaran-gambaran. Di antara gambaran itu, saya sering tiap malam itu didatangin guru-guru saya. Ya kan? Nah, dari situlah itu termasuk membuat motivasi kita. Akhirnya kita dengan bismillahirrahmanirrahim, kita mohon sama Gusti Allah, ya Allah, kalau memang ini mau jadi pondok, ya saya minta dikuatkan hati saya, disabarkan, istiqomah, ya kan? Bisa menjalankan ini dengan baik walaupun dengan keterbatasan kita. Jadi akhirnya ya berguyur. berguyur sehingga pada tahun 1998 ini mulai kita rintis MTS-nya.
kemudian aliyahnya dan lain sebagainya. Sehingga bisa sampai sekarang inilah. Alhamdulillah dengan keistiqomahan, dengan kesabaran, keuletan yang jelas itu, artinya semuanya itu bisa dilakukan dengan baik. Oke, baik. Terakhir, Kiai, yang ingin saya tanyakan, harapan ke depannya untuk Pondok Pesantren Al-Falah Krui. Ya, harapan ke depan kita tetap pengen bagaimana Al-Falah ini bisa maju lah. Maju baik kuantitas maupun kualitasnya. Dari sisi pembangunannya kita terus berusaha, berupaya untuk mengembangkan Pondok Pesantren Al-Falah ini bisa memiliki sarana dan prasarana yang aman, nyaman, menyenangkan itu. Tapi juga secara keilmuan anak-anak tetap harus belajar gaya-gaya pondok pesantren. Amin ya robbal alamin. Semoga Pondok Pesantren Al-Falah Krui ini semakin berkembang pesat sesuai dengan Amin, visi insya Allah, ya. yang tadi sudah diungkapkan oleh Kiai. Terima kasih Kiai sudah berbagi informasi. Sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurikulum diniyah yang cukup diminati banyak santri adalah muhadaroh. Metode pembelajaran muhadaroh ini diikuti beberapa santri yang telah didesain sedemikian rupa, layaknya sebuah acara resmi yang sering kita temukan di masyarakat luas. Pembelajaran ini diawali dari pembukaan yang dilakukan oleh seorang pemandu acara. Yang akan dilantunkan oleh saudari Rindu Esi Pitamaya kepada saudari Rindu Esi Pitamaya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Acara yang selanjutnya yakni Sholawat Badar yang akan dipimpin oleh saudari Dini Laura Safira. Kepada saudari Dini Laura Safira, disilakan. Sholawat Badar merupakan sebuah syair puji-pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Membaca sholawat Nabi sama artinya dengan memohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat Badar mempunyai arti yang sangat mendalam, terutama meminta rahmat dan keselamatan. Masih dalam rangkaian pembelajaran muhadaroh, juga diisi dengan pembelajaran tausiah, di mana tausiah yang dibawakan oleh santri untuk santri ini bertemakan pemuda hari ini merupakan pemimpin hari esok. Berbicara tentang seorang pemuda, berbicara pula tentang masa muda, masa yang identik dengan jiwa semangat, optimisme, serta percaya diri. Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustaz. warahmatullahi. Ustaz, Pondok Pesantren Al-Falah Krui ini kan memiliki pembelajaran diniyah. Ini mungkin bisa diceritakan Ustaz, apa saja kegiatan dari pembelajaran diniyah ini? Siap. Jadi di pesantren kita ini, Pondok Pesantren Al-Falah ini, kita menjadi santri itu dituntut untuk belajar akhlak. Itu yang pertama. Yang kedua kalinya, selain kita belajar akhlak, kita juga dipelajarkan untuk menjadi santri-santri yang mandiri. Jadi dengan kegiatan-kegiatan diniyah santri itu dituntut untuk belajar agama yang jelas, belajar kitab, akidah, akhlak, tauhidnya, dan beberapa pelajaran-pelajaran yang memang merujuk ke keagamaan. Tapi sebagai pengajar tentu di sini ada kesulitan yang ya, dilalui. siap-siap. Apa ini? Ya, namanya sekarang ini sebenarnya dituntut oleh keadaan zaman, Pak. Jadi zaman kita ini memang sudah zaman tua. Jadi pondasi-pondasi yang memang betul-betul bagus itu hanya pesantren. Di pesantren kita inilah kita untuk bisa belajar lebih mandiri itu tadi.
Baik, Seperti itu sih. dan tentu harus perlu diimbangi juga dengan kesabaran dan Ya, pengajaran benar Islam Pak. untuk mencetak kualitas. Ya sebenarnya generasi. ikhlas kuncinya Ikhlas Pak. di Ya, sini ya. insya Allah. Baik, ikhlas menjadi kekuatan Ya, siap. untuk para pengajar di Pondok Pesantren Pesantren Al-Falah Al-Falah. Pro ya. Siap, Bu. Baik, terima kasih Oke, Ustadz siap, sudah berbagi sama-sama. cerita dan informasi. Makasih. الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق Tadarus Al-Quran merupakan sebuah kegiatan mempelajari, mentelaah dan mengkaji, serta mendalami secara bersama-sama, di mana aktivitas tadarus dapat menjaga kebenaran dalam membaca Al-Quran dan menjaga hafalan Al-Quran bagi yang melaksanakannya. Sedangkan tujuan dari tadarus tidak hanya sekadar membaca, tetapi juga memperhatikan pesan-pesan moral di dalam Al-Quran itu sendiri. Bertadarus Al-Quran dapat menuntun kita serta memberikan ketenangan di dalam hidup. Baiklah, seperti biasanya ya, kita belajar qiraah. Hari ini kita buka Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Saya akan bacakan, nanti ikuti ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Membaca Al-Quran secara kiroah menjadi salah satu yang dianjurkan untuk diamalkan bagi seluruh umat Islam. Secara istilah, ilmu kiroat merupakan suatu metode baca tulis Al-Quran yang dibaca secara tartil dengan memperhatikan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Lebih jelas, metode ini mengajarkan membaca Al-Quran kepada peserta didik agar mampu memahaminya dengan baik dan benar, sesuai dengan makhraj, tajwid, dan mampu mempraktekkan sholat dengan benar. Bagi santri yang mempelajari kiroah juga diharapkan dapat melantunkannya dengan merdu. Dicoba sama esinya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kepada santri-santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tilawah Al-Qur'an. Baiklah, mari kita praktekkan bersama. Saya terlebih dahulu, baru kita bareng-bareng ya. Nanti baru kita tunjuk salah satu dari antara santri. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sawadallahu wajahu yaumal qiyamah. Man bermula barang siapa
Menjelang siang, semua para santri berbaur menjadi satu di dalam masjid. Mereka melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Nyemir, rambut disemir. Setelah itu barulah Kiai Haji Nur Hadi memberi pencerahan kepada para santri. Kali ini, Kiai Haji Nur Hadi menyampaikan pentingnya mempelajari kitab kuning sebagai sumber segala ilmu. Sawada, maka akan menghitamkan siapa Allah wajahu akan wajahnya man yaumal kiamati pada hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Sebuah keberhasilan yang wajib kita syukuri apabila anak didik mampu membaca dan mengamalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Di pondok ini, setiap santri diwajibkan mengikuti pembelajaran tahfiz Quran. Metode ini diberikan agar setiap santri dapat menghafal ayat-ayat suci Al-Quran yang telah diberikan oleh para pembimbingnya atau para ustadznya. Menghafal Al-Quran merupakan suatu proses untuk memelihara, menjaga, dan melestarikan kemurnian Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Baik, anak-anak sekalian, kali ini kita mulai pembahasan kajian Nahwu Shorof kita pada kesempatan hari ini. Al-awwal yaitu bab kalam. Nahwu Shorof merupakan disiplin ilmu bahasa Arab yang cukup mendasar untuk diketahui. Nahwu Shorof merupakan dua ilmu yang masing-masing membahas struktur dan susunan kata dalam kalimat serta bentuk dan perubahan kata. Mempelajari ilmu Nahwu Shorof merupakan pemahaman yang menyeluruh tentang aturan tata bahasa. Bil wad'i. Kalam adalah suatu lafadz yang tersusun al-mufidu yang mengandung faedah bil wad'i dengan cara disengaja. Salah satu amalan yang sering dilakukan oleh umat Islam yaitu tahlil. Tahlil sendiri berarti mengucapkan kalimat pengakuan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tahlil biasanya dilakukan oleh masyarakat haul atau ruwahan di bulan Ruwah atau akhir Sakban, serta bulan suci Ramadan. Di pondok pesantren Al-Falah ini tidak hanya mempelajari ilmu agama saja, melainkan masih banyak berbagai disiplin ilmu yang kita pelajari di pondok ini. Di antaranya disiplin ilmu menjahit, di mana para santri diajarkan membuat berbagai macam pola untuk dipraktekkan menjadi baju, serta disiplin ilmu lainnya, seperti membuat berbagai macam minuman kemasan seperti yang saya lihat pada saat saya berkunjung. Kesemua disiplin ilmu ini juga bernaung di bawah Yayasan Al-Falah, yaitu Sekolah Kejuruan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi saya sempat melihat kegiatan pembelajaran para santri dan santriwati di sini, dan sebagaimana kita ketahui juga di Pondok Pesantren Al-Falah Kru ini ada pembelajaran yang kurikulum berbasiskan pondok pesantren dan ada yang formal. Jadi kalau untuk jenjang pendidikan sebenarnya ada apa saja di sini, Ustaz? Ya, kalau untuk pendidikan formal di pondok pesantren kita ini ada jenjang madrasah sanawiyah dan jenjang madrasah aliyah. Ya, ada dua jenjang, Ibu. Oke. Ya. Dari dua jenjang tersebut, apakah ada program pendidikan unggulan? Ya, alhamdulillah di kita kebetulan kita ada BLK tadi udah kita lihat bahwa di BLK ini kita melatih anak-anak untuk berwirausaha seperti itu. Jadi kita melatih anak-anak untuk pembuatan kue terutama ya, pembuatan kue dan produk makanan dan minuman. Nah, ini adalah sebagai bekal untuk mereka ketika mereka selepas dari madrasah.
dan pondok pesantren seperti itu. Oke, menjadi unggulan di sini adalah pembelajaran kewirausahaan. Ya, seperti itu. Apakah hal tersebut sudah tercermin belum Ustadz dari lulusan yang sudah banyak berwirausaha Ya. lepas dari pondok pesantren Al-Falah Krui? Alhamdulillah ada beberapa alumni dari kita yang emang mereka sudah membuat membuat olahan dan makanan dan minuman yang emang sudah diterapkan di masyarakat. Mereka sudah membuat produk dan emang sudah dipasarkan di sekitar Krui, pesisir barat. Baik. Ya. Dan artinya apakah di sini kegiatan ekstrakurikuler ini wajib dipilih satu kegiatan minimal kepada santri-santriwati atau tidak di sini? Di sini tergantung terhadap minat anaknya. Jadi walaupun tidak mengikuti ekstrakurikuler, Ya, walaupun tidak mengikuti ekstrakurikuler, mereka ya tidak diwajibkan sebenarnya, tidak diwajibkan, tapi kalau kita lihat antusias, alhamdulillah hampir 90% mereka ikut semua, Ibu. Walaupun satu anak itu satu ekstrakurikuler seperti itu. baik ini juga Ya. mungkin untuk mengisi kekosongan waktu, menghibur untuk para santriwati yang mungkin jenuh di sini ya, Ustadz ya. Ya. Kemudian apa Ustadz yang menjadi harapan untuk pondok pesantren Al-Falah Krui ke depannya Ya, sebagai kepala madrasah? Ya, harapan kedepannya santri-santri kita mampu bersaing di masyarakat, terutama di bidang ekonomi maupun di bidang teknologi. Dengan memanfaatkan modal dan bekal yang sudah dipelajari di Ya, sini. ya Ustadz. seperti itu. Baik, terima kasih Ustadz sudah berbagi Ya. informasi. Ya. Bagi para santri yang berkeinginan mengembangkan minat dan bakat, di pondok ini juga membina para santri yang ingin mengikuti belajar menari atau seni tari. Minat dan bakat lainnya yang bisa diikuti dan diberikan wadah tersendiri yaitu seni bela diri berupa pencak silat. Hadroh merupakan kesenian yang bernuansa Islam, juga tak kalah dengan ekstrakurikuler lainnya yang diikuti oleh para santri, di mana para santri terlihat sangat padu di dalam memadukan olah vokal dan alat musik seperti rebana dan rudat.